kenapa kamu bilang acara maulid itu bid'ah? Ya karena itu nggak pernah terjadi di zaman Nabi. Karena itu nggak pernah ada di zaman Nabi. Oh, maksud kamu definisi bid'ah itu sesuatu hal yang nggak ada di zaman Nabi, itu definisi bid'ah? Iya. Oh, kalau begitu saya makin yakin banget mana bid'ah. Udah banget tahu di zaman Nabi. Ayo tuh. Banget nah ya. Oh, mana bid'ah guys. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Oh, jawab lagi nanti 4 orang. Cinta nggak sama Rasulullah? Kan jadi kaget kan jantungan. Sekali lagi saya tanya, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Nggak kompak jawab. Cinta nggak sama Rasulullah? Sekali lagi jawab dengan kompak dan supaya suara cinta kita dibawa oleh malaikat Allah sampai kepada makam baginda Nabi Muhammad. Jawab dengan kompak, cinta tidak sama Rasulullah. Sekali lagi kita jawab, cinta tidak sama handphone. Hah? Bener atau bener? Ya Habib kayaknya tadi keceplosan nih. Cinta nggak sama Nabi? Sama handphone? Pembohongan publik. Pembohongan publik itu teh. So kayaknya ngacung nu tembong HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah-mudahan teu mawa HP lain teu boga. Bisi kadang nunjuk-nunjuk memang teboga deh. Cinta sama HP? Enggak. Punya HP? Punya. Tuh kalau HP-nya nggak ada kuota 3 hari, kumaha hatena? Rungkat. Hatena kumaha? Hareudam. Gelisah. Cinta nggak sama HP? Enggak. Bangun tidur pegang. Ke kamar mandi pegang. Ih, uyuhan. Ke kamar mandi pegang HP? Nah, habis HP gitu. Mau makan pegang sendok. Aduh. Tapi HP wae tidak mati. Hah? Habis makan lihat. Ya, jujur bener kan? Enggak bohong kan? Bener dong, cinta HP dong. Kan bilangnya enggak cinta, tapi realitanya interaksinya enggak pernah lepas dari cinta sama Nabi Muhammad. Udah sholat Isya belum? Salat sunnah ba'diyah enggak? Itu kudu dijawab. Kudu. Cinta Nabi Muhammad enggak? Hari ini udah berapa lembar baca Quran? Itu kudu dijawab. Itu kudu. Dan saya bukan lagi ngajak ngabodor lain, introspeksi diri. Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Cinta sama Rasulullah? Udah berapa ratus sholawat hari ini? Itu kudu dijawab. Ini serius ini. Ini saya ngajak introspeksi diri nih. Cinta sama Nabi Muhammad, cinta. Tapi berapa banyak mata saya dari tadi, maaf tanpa niat menyinggung, ini mata saya dari tadi ngelihat kok masih ada. Barusan semua kompak bilang cinta Nabi, tapi kok dari tadi saya perhatikan minum tangan kiri. Cinta sama siapa? Mana Nabi Muhammadnya? Karena ketika kita minum tangan kanan, tidak dengan tangan kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, bangun tidur baca doa, kita saat ini bergerak lidahnya baca sholawat, bukan karena masalah kanan kiri, tapi masalahnya hati kita terkoneksi sama Nabi Muhammad. Hati kita tulus dalam mencintai Nabi Muhammad. Makanya saya aneh kalau ada orang-orang khususnya di Bandung yang gak suka sama acara muludan teh aneh. Bener-bener anaknya gak habis pikir, karena kalau dia mencari dalil, terlalu banyak dalil yang membolehkan. Terlalu jelas dalam Al-Quran dan hadis yang menganjurkan kita untuk bikin acara maulid Nabi Muhammad. Dan saya gak harus bahas di sini, terlalu panjang. Kalau mau kita diskusi sama-sama, bener-bener tapi sepakat niat cari kebenaran, bukan pembenaran. Karena banyak orang hari ini setelah disodorkan dalil tentang acara maulid, dalil muludan, oh itu mah itu bener, itu mah cek mana udah anggur bid'ah cuma. Acara maulidnya bid'ah, acara maulidnya itu bener. Acara maulidnya aneh cina. Acara maulidnya terus kita tanya, kenapa kamu bilang acara maulid itu bid'ah? Ya karena itu nggak pernah terjadi di zaman Nabi. Karena itu nggak pernah ada di zaman Nabi. Oh, maksud kamu definisi bid'ah itu sesuatu hal yang nggak ada di zaman Nabi, itu definisi bid'ah? Iya. Oh, kalau begitu saya makin yakin banget mana bid'ah. Udah banget tahu di zaman Nabi. Ayo tuh. Banget nah ya. Oh, mana bid'ah guys. Di otaknya tuh Masya Allah tabaraka wa ta'ala gitu. Enggak bener-bener insyirah. Padahal ngajina karek di YouTube, ngajina karek di Google, ngajina karek yang hiji ustad dua ustad, yang hiji ustad dua ustad. Ini belum tentu membaca banyaknya kitab-kitab yang lain.
tapi gampang sekali menyalahkan orang lain. Padahal dari kecerdasan akal seseorang, dia akan sedikit mengingkari orang lain. Itu cerdas. Tapi kalau dia semakin gampang mengingkari orang lain dalam suatu ibadah, menunjukkan kebodohan. Dikit-dikit tinggal batur muludan, bid'ah. Ningali batur tabarukan dengan sesuatu ayat Quran dengan alim ulama, bid'ah. Ningali batur ziarah kubur, bid'ah. Ningali batur lagi datang pergi ke makam Nabi, bid'ah. Gak boleh kamu ziarah ke makam Nabi, yang benar itu ziarahnya ke masjid lain ke makam Nabi. Kabeh dibid'ahkeun, tolol-tolol teuing. Kasihan kita sama mereka. Tapi saya ingin mengajak ibu bapak untuk benci kepada pemikiran, bukan orang yang punya pikir itu. Bedain ya, bedain. Saya ngajak ibu bapak nggak suka sama pemikirannya, bukan orangnya. Jadi ini harus punya sifat kasih sayang. Artinya kalau kita benci sama pemikirannya, maka kita akan berusaha merangkulnya tanpa memukul, mengajaknya tanpa mengejek. Jangan benci orangnya. Kadang kebagian kita orang ahli sunnah ini nggak benar-benar berpikir saat ningali ada batu nggak senang ziarah kubur, gampang membidahkan langsung ke orang disirikan. Aing mana yang geus hidung banget goreng ngomong sebenarnya bidah entong gitu tekengeng. Kita harus ngebantah pemikirannya karena dia ngeluarin pemikiran. Jangan orangnya muliakan, orangnya tetap kita bersatu. Itu soal agama, kok mau soal engke calon pilpres. Entong sampai beda pilihan langsung tonjok-tonjokan, sirik-sirikan di HP, komentar-komentar tuh dek naon. Jangan sampai beda pilihan seorang presiden yang cuma jangka waktunya 2 periode paling lama membuat kita benci satu sama lain, yang mengefekkan adalah kesengsaraan selamanya di akhirat. Mau? Entong. Supaya beda pilihan dan beda pilihan itu udah jadi sunnah dalam kehidupan. Kita nggak pernah selalu bisa sama dalam banyak hal, tapi kita selalu bisa berlapang dada dengan perbedaan. Nah, ibu bapak jeung pamajikan emang sarua. Kapan beda semuanya? Tapi bagaimana cara kita menyatukannya? Jadi saya aneh sama orang yang anti maulid. Kenapa aneh anti maulid? Gini logikanya saya kasih. Tadi kan semuanya udah sadar ya, cinta kita sama Nabi kan sebatas lidah, belum sampai ke hati. Dan kita ini kalau ditanya dalam satu hari berapa lama punya waktu untuk Nabi Muhammad? Itu udah dijawab sih. Udah dijawab. Kita dalam satu hari ini 24 jam. Punya waktu berapa jam? Berapa menit, berapa detik bahkan dalam satu hari ingat sama Rasulullah? Ada nggak? Allah ya Karim ya Allah. Urang eta teh urang jarang ingat Nabi Muhammad. Lamun urang geus jarang ingat sama Nabi Muhammad, masa di dalam 1 tahun sekali dalam momentum ini nggak boleh untuk kita mengupdate cara kita mengingat Nabi Muhammad? Lain disuruh ingat Nabi Muhammad 1 tahun sekali, enggak. Ini adalah sebuah rumah sakit yang tujuannya mengobati penyakit hati kita, lebih mengupdate kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya kurang setuju kalau acara maulid dicampur dengan acara politik misalkan, atau acara-acara hiburan yang lalai. Kalau hiburannya nggak lalai nggak apa-apa. Acara maulid fokus kenalkan masyarakat kepada baginda Nabi Muhammad. Ajak masyarakat lebih mau mengenal sosok Nabi Muhammad. Kenapa kita sering lalai sama Nabi Muhammad? Jawabannya satu. Kenapa? Karena kita nggak kenal sama Nabi Muhammad. Kita cuma tahu Nabi Muhammad itu bayi yang lahir di Mekah, disusui oleh Aminah, Halimatus Sa'diyah, terus hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah. Titik, cuman itu kita tahunya. Kita nggak tahu gimana cara Rasulullah bangun tidur. Gimana cara Rasulullah ke kamar mandi? Gimana cara Rasulullah keluar kamar mandi? Gimana beliau pertama kali bangun tidur ngapain? Beliau tuh ngapain? Bagaimana Rasulullah ketika mendapati matahari sudah mulai terbit? Apa yang beliau kerjakan? Apa yang beliau lakukan dalam waktu duha? Bagaimana cara beliau menyambut waktu zuhur? Gimana kerjaan beliau setelah waktu zuhur? Kalau beliau di rumah yang dilakukan dengan istrinya ngapain aja? Terus waktu asarnya gimana? Asorenya gimana? Waktu maghribnya gimana? Isyanya gimana? Mau tidurnya gimana? No. Kita daripada Nabi Muhammad. Padahal di muka bumi ini, demi Allah, tidak ada satupun orang di muka bumi ini daripada orang yang terkenal atau orang yang berpengaruh atau orang yang besar memiliki biografi yang lebih mendetail dari baginda Nabi Muhammad. Nggak ada. Cuma Nabi Muhammad satu-satunya manusia di dunia yang biografinya detail. Biografinya itu sangat luhur. Biografinya itu nggak ada satupun sejarawan yang ketinggalan mencatat biografi Nabi. Dari mulai bangun tidur sampai mau
Saking hebatnya para sahabat menceritakan detailnya tentang Rasulullah, jangankan kesehariannya. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis, beliau mengatakan Nabi punya uban di dalam dirinya nggak lebih dari 20 uban. Berapa? Yang tumbuh di dalam diri Nabi nggak lebih dari 20. Nggak cuma segitu, beliau katakan dengan secara spesifik, 3-nya di jenggot, 6-nya di kepala, sisanya di dada. Ada yang lebih detail menceritakan sosok seseorang seperti Nabi Muhammad? Gak ada, Bu. Makanya saya bilang besok kalau punya uang 100.000, manfaatin beli buku cerita tentang Rasulullah. Biar setiap malam baca tuh biografi Nabi Muhammad. Apa judulnya? Banyak. Syama'il Muhammadiyah, biografi Nabi sehari-hari. Diterjemahin dengan bahasa Indonesia udah terlalu banyak banget. Alhamdulillah gak kekurangan kita. Yang kurang nggak baca anak. Kalau ibu bapak memang sadar nggak bisa baca buku karena udah ningali buku tulisnya serada mata teh teka tinggali, aduh kudu pakai kacamata teh pecah di teka tinggali begini, namun ningali duit 100.000 wah bonta lamun maca hese, maka ibu bapak panggil anak cucu nak punten kadieu hayang ningat benang es krim moal ieu hayang duit bung ieu berek 10.000 tapi pang macakeun cerita Nabi Muhammad. Ini baru cintanya tulus. Ini baru nggak cukup membahas Nabi Muhammad hanya di panggung 1 jam 2 jam doang. Ini adalah cara memperkenalkan kita biar lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Siapapun yang udah lebih dekat dengan Nabi, diawali dengan mencari tahu tentang sosok Nabi, wallahi hidupnya bahagia. Demi Allah. Demi Allah. Gak pernah kita melihat ada sesuatu yang berhubungan dengan Nabi kecuali sesuatu itu jadi mulia. Bukankah yang mulia itu bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Rajab. Tapi Nabi terlahir di dinya. Nabi gak lahir di bulan itu. Tapi bahkan Nabi lahirnya di bulan Rabiul Awal yang gak punya keistimewaan sama sekali. Kenapa? Karena Allah ingin kasih tahu ini waktu jadi mulia karena Muhammad, bukan Muhammad mulia karena waktu. Tanah yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, bedana naon jeung tanah orang di Indonesia? Naon bedana? Tahu bedana, sama-sama tanah. Bedanya di sana punya hubungan dengan baginda Nabi Muhammad. Tanah itu jadi mulia karena memiliki hubungan dengan Rasulullah. Nah, orang jadi umat paling mulia ketimbang umat-umat lain. Nah, orang lebih mulia dari umat Nabi Isa, lebih mulia dari umat Nabi Musa. Nah, orang lebih mulia dari umat Nabi Ibrahim karena kita langsung berhubungan dengan Nabi Muhammad, umat Muhammad. Paham? Maka siapapun yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad spesial, diawali tadi mencari biografinya. Kedua, jangan putus salawat, insya Allah hidupnya bahagia. Tidak panjang yang saya ingin sampaikan, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi demi Allah, saya cinta sama warga setempat. Saya sayang sama warga setempat. Mudah-mudahan warga setempat bisa insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah. Berkah harta kalian, berkah umur kalian, berkah keluarga kalian, berkah sisa kehidupan yang entah berapa lama lagi kita akan jalani. Mudah-mudahan semuanya berkah, mudah-mudahan semuanya langgeng, mudah-mudahan semuanya diberikan karunia oleh Allah meninggal husnul khatimah, berkumpul dengan ayahanda Sayyidatuna Fatimah, berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal.